Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Nurlila dengan NPM 200108019 dari jurusan Tadris Biologi kelas A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Tauhid dan Ilmu Kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Soal pertama yaitu jelaskan definisi objek pembahasan dan sumber ajaran Tauhid. Ilmu Tauhid adalah suatu ilmu yang di dalamnya diajarkan tentang nama-nama Allah atau asma dan sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Selain itu, Tauhid juga membahas sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz bagi Rasulnya. Ilmu Tauhid juga membahas tentang keesaan Allah, sedangkan ilmu kalam adalah pembuktian dari kepercayaan-kepercayaan agama yang berupa logika dan filsafat. Pembuktian-pembuktian yang dilakukan umat dengan logika merupakan jalan menuju ilmu kalam. Jadi, Tauhid dan ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang keesaan Allah. Kemudian, objek pembahasan ilmu Tauhid terbagi menjadi 3. Yang pertama, hal-hal yang berhubungan dengan zat yang pertama dan menjadi sebab pertama. 2. Hal-hal yang berhubungan dengan utusan Allah. 3. Hal-hal yang berhubungan dengan janji-janji Allah. Kemudian yang selanjutnya yaitu sumber ajaran ilmu Tauhid terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada Al-Quran, 2 hadis, 3 pendapat ulama, dan yang keempat yaitu akal. Soal nomor 3 yaitu jelaskan definisi dan sumber-sumber ilmu kalam. Ilmu kalam adalah nama dari sebagian nama lain yang menjadi kepercayaan atau dasar keimanan dalam Islam. Nama yang sering disebut yaitu ilmu Tauhid, ilmu Aqaid, ilmu Usuluddin, ilmu kalam, dan teologi Islam. Semua ilmu itu membahas tata cara yang dipakai untuk mengesahkan Tuhan dan meningkatkan keyakinan kepadanya. Namun, antara setiap ilmu itu terdapat perbedaan corak karena perbedaan penekanan objeknya. Ilmu Tauhid melihat dari pentingnya keesaan Tuhan. Ilmu Akidah melihat dari segi keesaan Tuhan itu menjadi keyakinan umat Islam. Ilmu Kalam melihat dari segi teknis analisisnya yang menggunakan logika atau mantik. Alasan dinamakan ilmu kalam yaitu yang pertama, persoalan penting yang menjadi pembicaraan pada abad-abad permulaan Hijriyah ialah firman Allah dan non-azali Al-Quran. 2. Dasar ilmu kalam ialah dalil-dalil pikiran dan pengaruh dalil ini nampak jelas dalam pembicaraan para mutakalimin. Mereka jarang kembali pada dalil nakli, Al-Quran dan hadis, kecuali sesudah menetapkan benarnya pokok persoalan lebih dahulu. 3. Karena cara pembuktian kepercayaan agama menyerupai logika dalam filsafat, maka pembuktian dalam agama ini dinamakan ilmu kalam untuk membedakannya dengan logika dalam filsafat. Sumber-sumber ilmu kalam terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab induk, rujukan utama bagi segala rujukan, sumber dari segala sumber, basis dari segala sains dan ilmu pengetahuan. Menurut Mulyahdi Kartanegara, Al-Quran adalah buku induk ilmu pengetahuan, di mana tidak ada satu perkara apapun yang terlewatkan. Semuanya telah tercover di dalam Al-Quran, baik yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam serta lingkungannya. Kemudian yang kedua yaitu hadis. Hadis secara bahasa adalah segala sesuatu yang diperbincangkan, yang disampaikan baik dengan suara maupun dengan tulisan. Sebagian ulama membahasi pengertian hadis, yaitu bukan hanya tentang perkataan beliau semata, namun tercakup perbuatan maupun takrir pernyataan beliau. Kemudian yang ketiga yaitu ada pemikiran manusia. Hasil pemikiran manusia khususnya dari orang-orang yang memiliki keilmuan yang mendalam memberikan warna terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, sumber pembahasan dalam ilmu kalam juga dipengaruhi dari hasil pemikiran berkenaan dengan ketuhanan. Dalam KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemikiran dapat diartikan dengan sesuatu yang diterima seseorang dan dipakai sebagai pedoman sebagaimana diterimanya dari masyarakat sekelilingnya.
Soal kelima yaitu jelaskan konsep kekhalifahan dan aplikasinya dalam aspek-aspek dalam kehidupan. Sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai khalifah, manusia berkewajiban memelihara, melestarikan, dan memakmurkan bumi. Artinya, manusia wajib mengolah dan merekayasa bumi untuk bermanfaat bagi kemaslahatan manusia dan makhluk-makhluk alam lainnya. Manusia juga wajib memelihara keseimbangan ekosistem lingkungan dan alam. Seiring dengan fungsi dan tugas tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebagian dari sifat-sifatnya kepada manusia untuk menjadi model dan kelengkapan dalam melaksanakan tugasnya di muka bumi. Adapun sifat-sifat yang diberikan yaitu 1. Hayat yang artinya kehidupan, 2. Ilmu yaitu ilmu pengetahuan, 3. Qodrat artinya kekuasaan atau kemampuan, 4. Iradat yang artinya kehendak atau kemauan, yang kelima yaitu sama yaitu pendengaran, yang keenam ada basar yaitu penglihatan, dan yang terakhir yaitu kalam yang artinya berbicara. Dengan demikian, bentuk aplikasi tauhid dalam kehidupan sebagai khalifah di muka bumi ini antara lain yaitu yang pertama, berilmu, yakni membekali diri dengan penguasaan ilmu pengetahuan sebagai syarat untuk dapat mengelola alam dengan baik. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini didasari dengan ilmunya. Yang kedua yaitu gigih, yakni memiliki kehendak dan kemampuan yang kuat untuk mengelola alam. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini didasari oleh iradah atau kehendaknya. Yang ketiga yaitu ada kreatif, yakni mengisi perjalanan hidupnya dengan kreatif atau dengan karya, sebab adanya alam ini merupakan wujud dari karya yang kreatif dari Allah. Yang keempat yaitu ada produktif, yakni karya kreativitas itu harus mendatangkan hasil yang besar dan dapat memberikan manfaat bagi makhluk sekitar. Yang terakhir yaitu ada inovatif, yakni berusaha menemukan cara dan metode yang terbaru untuk melakukan pekerjaan mengelola alam ini. Soal yang terakhir yaitu jelaskan secara singkat sejarah kemunculan persoalan-persoalan kalam. Sejarah munculnya persoalan-persoalan kalam. Sejarah berdirinya ilmu kalam apabila dilihat dari faktor penyebab dari dalam Islam dan kaum muslimin sendiri antara lain 1. Al-Quran sendiri di samping ajakannya kepada tauhid dan mempercayai kenabian dan hal-hal lain yang berhubungan dengan itu, menyinggung pula golongan-golongan dan agama-agama yang ada pada masa Nabi Muhammad SAW yang mempunyai kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar, seperti golongan yang mengingkari agama dan adanya Tuhan, menyembah bintang-bintang, bulan, matahari, golongan yang tidak percaya akan keutusan nabi-nabi dan tidak mempercayai kehidupan kembali di akhirat setelah mati. Adanya golongan-golongan tersebut di samping adanya perintah Allah sudah membuka jalan bagi kaum muslimin untuk mengemukakan alasan-alasan kebenaran ajaran-ajaran agamanya, di samping menunjukkan kesalahan-kesalahan golongan yang menentang kepercayaan itu. Dan dari kumpulan alasan-alasan itu berdirilah ilmu kalam. 2. Ketika kaum muslimin selesai membuka negeri-negeri baru untuk masuk Islam, mereka mulai tentram dan tenang pikirannya. Di samping melimpah ruahnya rizki, disinilah mulai mengemukakan persoalan agama dan berusaha mempertemukan nas-nas agama yang kelihatannya saling bertentangan. Yang ketiga yaitu ada persoalan politik. Contohnya ialah soal khalifah atau pimpinan pemerintah. Ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau tidak mengangkat seorang pengganti pun, tidak pula menentukan cara pemilihan penggantinya. Karena itu, antara sahabat Muhajirin dan Ansor terdapat perselisihan, masing-masing menghendaki supaya pengganti Rasulullah dari pihaknya. Inilah sebenarnya yang merupakan cikal bakal awal lahirnya pemikiran politis teologis di kalangan umat Islam. Mungkin cukup itu yang dapat saya kerjakan. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.